Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, ananda semua kita diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap saling bisa menyapa walaupun melalui media online. Hari ini Ustaz akan sedikit memberikan pembelajaran sejarah. Walaupun kita dalam kondisi sekarang ini, situasi yang seperti ini, tapi insya Allah kita sebagai pribadi muslim yang baik harus tetap semangat, tetap belajar dari rumah, tetap bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita isi Ramadan ini dengan kegiatan yang bermanfaat di rumah, dan semoga kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ananda kelas 10 IIS yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan materi tentang peradaban awal Amerika. Ya, ini merupakan materi yang terakhir di semester 2 ini sebelum kalian nanti mempersiapkan diri untuk menuju ke jenjang berikutnya. Insya Allah semoga semuanya naik kelas 11 IS. Baik, langsung saja. Untuk materi peradaban awal Amerika, ya tentunya kita tahu di mana benua Amerika itu berada. Ya, benua Amerika itu berada di sebelah mana? Ya, tepatnya di timurnya negeri kita Indonesia, ya, yang dibelah oleh samudra apa? Ya, Samudra Pasifik ya. Nah, di sana ada sebuah benua yang bisa dikatakan kita tahu negaranya sangat maju, yaitu negara superpower Amerika. Nah, gimana sejarahnya para bangsa-bangsa di Amerika itu awalnya datang, dan dari mana datangnya, dan seperti apa kehidupannya tempo dulu. Ya. Pertama kali ada ada seorang penjelajah ya, penjelajah samudra, ekspedisi itu ya. Dia melakukan penjelajahan. Kita tahu, kalau mungkin Anda kenal, mungkin dulu sudah pernah baca ada Christopher Columbus ya kan. Tapi ternyata sebelum Christopher Columbus itu sudah ada seorang pelaut ya, yang dia melakukan penjelajahan ya sekitar 500 tahun yang lalu. Dia bernama siapa? Ya, namanya Amerigo Vespucci. Ya, Amerigo Vespucci ini dia berhasil melakukan penjelajahan ya, penjelajahan dunia yang sangat jauh dari Italia sampai ke Amerika. Nah, Amerigo Vespucci ini dia melakukan penjelajahan dalam rangka apa? Karena orang-orang Eropa kayak Spanyol, ya, kemudian ada Portugis, dia suka melakukan penjelajahan. Apalagi ada sebuah teori yang mengatakan pada saat itu bahwa bumi itu bulat. Makanya mereka ingin membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Nah, Amerigo Vespucci ini dia berlayar melakukan ekspedisi dan sampai ke benua Amerika. Makanya kenapa benua Amerika itu namanya hampir mirip-mirip ya dengan sang penemunya, yaitu Amerigo Vespucci. Ya, kalau yang menemukan mungkin yang lain, ya siapa? Namanya Columbus kan nggak mungkin namanya juga Amerika, mungkin Kolombo atau apa seperti itu ya. Makanya kenapa namanya Amerika, berasal dari namanya dia Amerigo Vespucci. Nah, itu sang penemunya. Kita lanjut ke sejarah bangsa-bangsanya ya. Sekitar tahun ini ya, sekitar 20.000 tahun yang lalu itu ternyata sudah ada bangsa ya dari daerah sekitar Rusia ya, Siberia. Mereka berhasil membelah Selat Kecil ya. Kalau kita tahu
di pelajaran lain ya kan, itu kan Amerika yang di atasnya itu kan benua Amerika itu kan deket dengan eh, Asia, Rusia ya kan, ya, di kutub utara ya kan. Nah, di situ dia berhasil melakukan menerobos selat kecil ya, ya bangsa Siberia ini dia melakukan menyeberangi selat tersebut dan dia berhasil ke Amerika. Nah, bangsa Siberia ini ya dia dikenal sebagai bangsa Amurian ya, Amurian. Ya, kemudian setelah bangsa Siberia datang lagi ada bangsa Mongolia. Ya, kalau kita tahu Mongolia itu letaknya di mana? Ya, Mongolia itu letaknya ada di eh, atasnya Cina ya. Nah, Mongolia dia dari daerahnya sekitar kutub utara ya. Nah, dia berhasil sampai ke Amerika ya dan bercampur dengan ras-ras yang lain dan akhirnya menjadi sebuah bangsa yang kita kenal dengan bangsa Indian Amerika. Ya, Indian. Kamu tahu-tahu kan bangsa Indian? Ya, kita mungkin kalian juga sudah tahu semua bangsa Indian seperti apa ya. Nah, di sini bangsa Indian Amerika ini dikenal dengan bangsa Amerin ya. Mereka itu sangat bagus ya dalam hal mengembangkan cocok tanamnya, pertaniannya, dan mereka berhasil membuat sebuah teknologi ya, bisa dikatakan teknologi, kemampuan untuk bercocok tanam itu menghasilkan panen sampai setahun 3 kali. Ya, bayangkan zaman dulu panen 3 kali. Kalau kita kenal sekarang di Indonesia itu kan panen 3 kali hanya bisa dilakukan oleh daerah-daerah yang dimana persawahannya itu ada irigasinya. Kalau sawahnya di sini cuma mengandalkan pada hujan itu nggak bisa sampai 3 kali. Bahkan mungkin cuma 1 kali ya kalau kemarauannya itu panjang. Makanya itu luar biasa masyarakat rakyat ini ya, suku Amerin ini dia berhasil membuat teknologi seperti itu. Kemudian ada lagi berikutnya sekitar 200 tahun yang lalu itu muncul peradaban suku Maya. Ya, kalian tentunya sudah tahu, saya pasti sudah tahu karena suku Maya ini sangat terkenal ya. Beberapa tahun lalu, tepatnya tahun berapa ya, 2012 ya, sempat heboh karena ada yang mengatakan ramalan suku Maya tentang kiamat dan lain-lain ya kan. Karena orang-orang suku Maya ini nanti dia memang suka meramal juga karena punya keahlian untuk dalam hal astronomi, perbintangan, ilmu perbintangan. Nah, di sini suku Maya sangat terkenal dengan hal penanggalannya atau kalender suku Maya. Dan selain itu, mereka menulis setiap sebuah peristiwa, ya kan. Kemudian tadi tentang teknologi astronomi, ya. Kemudian ada hal yang lainnya tentang upacara agama dan lain-lain. Itu ditulis ditulis dalam tulisan yang bernama hieroglif ya, hieroglif ya, itu namanya. Ya, ditulis dulu belum pakai kertas ya, bisa di kulit binatang ya kan, dan lain-lain seperti itu. Makanya suku Maya ini mereka sangat terkenal dengan hal astronomi ya, dalam hal peramalan, perbintangan ya. Nah, itu suku Maya. Kemudian ada lagi setelah suku Maya datang yang berikutnya yaitu peradaban Aztec. Ya, bangsa Aztec ya. Bangsa Aztec ini berbeda dengan suku Maya. Kalau bangsa suku Maya tadi itu kan mereka suka bercocok tanam, kemudian juga suka membuat ramalan ya kan. Intinya hidup damai lah ya. Tapi kalau suku bangsa Aztec di sini mereka sangat suka berperang ya, ingin menguasai sebuah wilayah ya, ingin
menunjukkan ke ketenarannya ya, ke kekuasaannya. Ya, dia ingin mengembangkan wilayah kekuasaannya. Nah, di sini suku bangsa Aztec ya, dia menyembah dewa matahari. Ya, kalau kalian tahu, jadi tidak hanya bangsa-bangsa yang lain ya di dunia ini, ada bangsa dari mungkin Mesir pada saat dulu, ya, ada bangsa bahkan Jepang ya, itu juga menyembah matahari. Ternyata suku bangsa Aztec ini juga menyembah matahari. Nah, oleh karena itu mereka sangat percaya terhadap kekuatan matahari tersebut yang digunakan untuk melakukan ini ya, melakukan invasi wilayah ya, karena dia punya kepercayaan yang tinggi terhadap dewa matahari, sehingga mereka dengan kepercayaannya itu mereka melakukan invasi terhadap wilayah yang lain. Nah, setelah bangsa Maya, suku Maya, kemudian ada suku bangsa Aztec. Kemudian yang ketiga ada peradaban Inka. Ya, tahu peradaban Inka? Ya, peradaban Inka di sini juga bersama dengan suku Maya. Mereka suka berperang, ya intinya mereka kuat dalam hal militer. Ya, suku bangsa Inka ini, dia diperkirakan sekitar hidup tahun 600 sampai 1000 Masehi. Nah, sini suku bangsa Inka selain militer, mereka juga mengimbangi dengan hal dalam bidang agraris, yaitu dalam bidang pertanian. Nah, suku bangsa Inka ini mereka sudah mengenal sistem pemerintahan ya, sistem pemerintahan bernegara ya, mereka menggunakan sistem kerajaan ya, artinya ada raja yang memerintah di mana rakyatnya harus patuh terhadap sang raja tersebut. Dan kemampuan bangsa Inka ini tidak diragukan selain dalam bidang militer, bidang pertanian. Mereka sudah mampu membuat, kalau kita tahu di gunung-gunung ya yang miring itu apa? Teknologi apa? Yang airnya bisa mengalir ya, dari atas tanpa menggunakan alat ya, kemampuan terasering ya kan? Artinya mereka sudah paham gimana nanti biar air ini mengalir ke bawah sehingga dibuat ladangnya itu terasering ya, berundak-undak, sehingga hasil dari pertanian itu nanti bisa melimpah. Nah, di sini suku bangsa Inka mempunyai kekuasaan yang sangat luas ya, di mana tiap-tiap daerah dia semacam dibuat koloni-koloni. Artinya ada yang memimpin tiap daerah karena dia sudah paham tentang sistem pemerintahan. Nah, tiap daerah ibaratnya kalau sekarang ya kita tahu seperti provinsi, ya kan, kabupaten, ya sampai nanti tingkat desa. Jadi mereka paham banget untuk mengkondisikan wilayah yang sangat luas sehingga dibentuk koloni-koloni. Nah, mereka di sini suku bangsa Inka yang suka melakukan invasi, melakukan penyebaran kekuasaan sampai luas, sehingga mereka bisa dikatakan sebagai bangsa imperium ya, bangsa imperium yang suka melakukan penjajahan, suka menguasai daerah ya, sehingga nanti setiap daerah setelah dikuasai bisa menjadikan legitimasi ya bahwa suku bangsa Inka ini merupakan bangsa yang kuat, sehingga bangsa yang lain ya mungkin dalam tanda kutip di sini takut ya terhadap bangsa Inka karena kekuasaannya luar biasa dan kediktatorannya dalam hal memerintah. Nah itu. Nah kesimpulannya Anda sekalian, peradaban kuno, peradaban awal di Amerika tidak lepas dari datangnya bangsa asing ya dari luar. Artinya
rata-rata ya persebaran orang-orang Amerika itu bukan asli orang Amerika sendiri, tapi merupakan percampuran dari bangsa pendatang yang datang ke Amerika, kemudian di benua Amerika melakukan invasi, kemudian melakukan pemerintahan tadi dalam bentuk kerajaan, sampai nanti mereka menyebar sampai ke benua benua Amerika, sampai ke wilayah Amerika Selatan yang kita kenal. Ada negara-negara seperti di situ pusatnya sepak bola ya, ada Brasil, Argentina, Meksiko, dan lain-lain. Nah, itu ya sedikit tentang peradaban Amerika, peradaban awal Amerika. Semoga ini menjadi menambah wawasan bagi kita semua ya, jadi tidak hanya Ananda tapi juga saya pribadi. Dan peradaban Amerika ini sekaligus menjadi penutup pada materi kelas 10 IIS ya. Dan semoga apa yang telah Ustadz ajarkan ya, yang telah Ustadz berikan materi selama semester 2 ini, walaupun kita nggak full tatap mukanya ya, selama sudah 1 bulan lebih ini, harapan Ustadz Ananda tetap bisa belajar ya, belajar mandiri, belajar di rumah, dan persiapkan nanti untuk PAT. Seperti itu hikmahnya. Di sini semua bangsa yang melakukan invasi di dunia ini, insya Allah semuanya tidak akan abadi ya, karena kekuasaan yang abadi, kekuatan yang abadi hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Ananda sekalian, tetap di rumah belajar, beribadah, dan tetap semangat fight. Demikian pembelajaran dari Ustadz hari ini, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan Ananda tetap semangat belajar dari rumah. Kita gunakan waktu sebaik-baiknya bulan Ramadan ini. Semoga amal ibadah bulan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan bacaan akhiril majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.